Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Miss Horror, sebuah channel yang akan mempersembahkan sebuah cerita horor kisah nyata maupun novel. Pada video ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul KKN di Desa Mayit. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa support terus channel Miss Horror dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Hari ini adalah hari yang begitu cerah sekali, hari yang begitu indah karena cuaca yang sangat mendukung, dan di hari ini juga Heru dan teman-temannya berangkat untuk melakukan tugas kuliah mereka yang memang sudah dijadwalkan hari ini. Sebenarnya mereka ada beberapa orang yang akan ditempatkan di desa yang sama, tapi harus dibagi lagi menjadi beberapa kelompok sehingga tinggallah mereka berlima, sedangkan kelompok yang lain ada yang berjumlah 6 dan 7 orang. Sebenarnya mereka akan berangkat bersama, tapi sayang sekali saat berada di jalan, Heru dan teman-temannya ternyata tertinggal dari temannya yang lain sehingga membuat mereka tidak bisa menyusul yang lain. Aduh, gimana dong ini? Ternyata kita semua kesiangan loh. Pasti teman-teman kita yang lain sudah pada berangkat. Lia kebingungan dan terlihat kesal karena mereka semua kesiangan. Ya, mau bagaimana lagi dong? Kita kan tadi malam sudah menyalakan alarm yang memang seharusnya berbunyi tadi pagi pukul 5, tapi entah bagaimana malah kita sama sekali tidak ada yang bangun dan kita juga harus telat. Aldi tidak menyalahkan siapapun karena mereka semua memang salah. Tidak ada yang bangun sama sekali dan mereka semua tertidur dengan lelap. Jadi mereka harus mencari sendiri alamatnya. Mungkin saja mereka akan pergi secepat mungkin agar tidak lagi terlambat. Sudahlah, tidak apa-apa. Kita kan bisa cari sendiri. Toh kita semua ditempatkan di desa yang berbeda dengan yang lain kan? Jadi kita tetap akan berangkat sendiri kan? Heru menenangkan mereka agar tidak bingung. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat sekarang saja dan kita akan menyusul mereka secepatnya. Lagi yang kita akan tahu alamatnya. Nanti di jalan kita bisa tanya sama orang kan? Diki akhirnya ikut bicara. Seperti biasa mereka akan berpamitan kepada Nek Ngah saat akan berangkat kemanapun. Kali ini mereka akan pergi cukup jauh dan akan pulang setelah beberapa bulan karena ini juga tugas kuliah yang harus mereka selesaikan juga. Nek Ngah juga akan selalu mendoakan mereka berlima agar selalu dilindungi dan akan selalu baik-baik saja. Nek Ngah berharap nanti saat pulang mereka akan baik-baik saja dan pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kalian sudah mau berangkat? Tanya Nek Ngah kepada Heru dan teman-temannya. Iya Nek, ini kita akan berangkat sekarang juga. Doakan semoga saja kita bisa sampai tujuan dengan selamat dan di sana kita selalu terlindungi. Sambil mencium tangan Nek Ngah, tanpa diminta nenek pasti akan selalu mendoakan kalian semua. Lalu apa kalian sudah bilang juga sama Sari kalau kalian akan pergi jauh selama berbulan-bulan? Nek Ngah menanyakan tentang Sari. Tentu saja sudah Nek, tapi kali ini Sari tidak bisa ikut kita karena dia juga punya urusan di Gunung Larangan. Katanya nanti dia pasti akan menyusul kita, walaupun tidak tahu kapan. Jawab Lia sedikit kecewa. Ya sudah tidak apa-apa, nenek yakin pasti Sari akan secepatnya menyusul kalian. Sambil mengelus pundak Lia. Mereka semua tersenyum sambil melihat ke arah Nek Ngah. Satu persatu di antara mereka semua mulai masuk ke dalam mobil dan siap untuk berangkat. Nek Ngah kembali mengingatkan agar mereka tetap hati-hati dan terus waspada. Tempat mereka KKN kali ini memang cukup jauh dari rumah Nek Ngah karena memakan waktu sampai lebih dari 4 jam perjalanan. Jadi mereka sebenarnya sangat sedih sekali kalau harus meninggalkan Nek Ngah selama itu di tempat yang sangat jauh.
tapi itu juga agar mereka mendapatkan pengalaman baru dan bisa mendapatkan ilmu baru juga. Jadi mau tidak mau harus tetap menjalankan tugasnya walaupun jauh dan berat. Di dalam perjalanan mereka semua begitu bersemangat karena sudah tidak sabar ingin segera sampai dan menikmati pedesaan yang begitu indah. Karena orang-orang bilang desa yang akan mereka datangi ini memang tempat yang begitu indah, bahkan banyak yang menyebut seperti surga dunia. Apa sih nama desanya, kok aku bisa lupa ya? Tanya Usna kepada temannya. Desa Babakan atau apa ya? Kok aku juga lupa sih. Coba tanya dulu di grup, biar kita nggak salah masuk desa nantinya. Apalagi kita kan belum pernah ke sana sama sekali. Aldi ingin memastikan. Mereka akhirnya mencari informasi, dan memang benar desa yang akan mereka kunjungi itu bernama Desa Babakan. Karena Heru telah bertanya kepada teman grupnya, walaupun yang menjawab hanya satu orang, tapi mereka sudah sangat yakin. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju desa yang tadi dikatakan oleh Aldi. Perjalanan yang cukup jauh dan cukup memakan waktu membuat mereka sangat lelah. Apalagi mereka juga tidak tahu pasti di mana letak desa itu berada dan bagaimana kondisi desa itu. Mereka hanya bisa mengikuti GPS yang telah terpasang di mobil Heru untuk menunjukkan arah agar mereka tidak tersesat nantinya. Dan karena perjalanan yang ditempuh sangatlah jauh, akhirnya Heru dan teman-temannya memutuskan untuk setiap jam bergantian yang menyetir agar tidak mengantuk nantinya. Perjalanan mereka kali ini juga ternyata tidak berjalan terlalu mulus, karena sepanjang perjalanan hujan deras menghampiri mereka. Jalannya terlihat begitu licin dan mereka juga tidak bisa menghubungi tim yang lain. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam lebih, mereka belum juga sampai di Desa Babakan, dan mereka juga sama sekali tidak tahu di mana letak Desa Babakan itu berada. Hujannya deras banget lagi. Gimana dong ini, apakah kita harus menunggu sampai mereka memberikan kita kabar di mana letak desa itu? Sedangkan sampai saat ini belum ada satupun tim lain yang menghubungi kita kan? Usna terlihat sangat cemas sekali. Bagaimana tidak cemas, mereka baru pertama kali menginjakkan kaki di sini. Dan sampai sekarang belum ada yang memberitahu mereka di mana letak persisnya desa itu, apalagi hujan seperti ini. Tidak ada pengendara yang lewat sama sekali di sana. Kenapa jalannya sepi sekali ya? Aldi bertanya-tanya. Namanya juga di desa, apalagi saat hujan seperti ini ya pasti sepi lah. Beda sama di kota, walaupun hujan angin juga jalanan nggak ada sepinya. Jawab Diki sambil tertawa. Iya juga sih, coba kalian lihat deh, itu di sana seperti ada nenek-nenek loh. Aldi menunjuk ke depan. Dia melihat seorang nenek tua renta yang sedang berjalan di tengah guyuran hujan. Nenek itu sepertinya tahu desa yang mereka maksud karena tidak mungkin dia orang jauh sedangkan dia berjalan kaki. Mana ada nenek-nenek? Lia celingukan sambil mencari keberadaan si nenek. Dan benar saja si nenek sekarang sudah berada tepat di depan mobil mereka dan akan segera melewati mobil milik Heru. Mereka tersenyum senang karena akhirnya bertemu dengan seseorang yang bisa mereka tanyai di mana letak Desa Babakan. Kalian semua tunggu di sini biar aku yang turun untuk bertanya sama si nenek. Nanti aku akan kembali lagi masuk ke dalam dan kita bisa segera sampai, ujar Heru sebelum turun dari dalam mobil. Dia turun dan mendekati si nenek. Heru memberikan payung yang ada di tangannya agar si nenek tidak lagi kehujanan. Bahkan dia juga menawari si nenek untuk menumpang kepada mereka dan akan diantarkan sampai rumahnya. Maaf Nek, saya mau tanya boleh? Sambil menundukkan kepalanya. Apa yang akan kamu tanyakan? Jawabnya ketus. Ini Nek, saya mau tanya di mana ya letak Desa Babakan, karena saya dan teman-teman saya akan ke sana. Dia akhirnya bertanya, apa kamu bukan orang sini? Nenek itu malah kembali bertanya kepada Heru. Betul Nek,
Kita bukan orang sini dan kita berasal dari kota. Kita ada kepentingan di sana, Nek. Apa nenek tahu di mana letak desa itu? Tanya Heru untuk kedua kalinya. Nenek tua itu memejamkan mata dan dia berlaku sangat aneh sekali di hadapan Heru. Tapi dia tidak mau berpikir sesuatu yang negatif dulu. Apalagi ini baru pertama kali mereka datang ke tempat itu, bahkan tidak mengenal siapapun di sana. Kalian lurus saja di sana, lalu ada jalan sangat kecil dari tanah. Kalian lewat sana dan ikuti terus jalan itu karena nanti jalan itu yang akan mengantarkan kalian ke desa Babakan, sambil menunjuk ke belakang jalan yang tadi telah dia lewati. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak, Nek, karena telah membantu saya. Oh iya, ini ada payung untuk nenek agar tidak kehujanan, sambil menyerahkan payung yang ada di tangannya. Tapi ternyata nenek itu langsung menolak payung yang diberikan oleh Heru dengan wajah tanpa ekspresi. Sepertinya dia memang tidak ingin menerima pemberian sesuatu dari orang asing. Tidak perlu, cepatlah ke sana, saya mau pergi. Dan dia langsung berjalan meninggalkan Heru. Heru hanya bisa diam saja, bahkan dia melongo melihat tingkah sang nenek. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melihat kepergian si nenek sambil kebingungan. Setelah itu Heru kembali lagi masuk ke dalam mobil untuk menemui temannya. Kok si nenek diam saja dan langsung pergi sih? Apa dia tidak kedinginan gitu? Aldi bertanya-tanya. Sudahlah, biarkan saja. Yang penting kita sudah punya niat baik untuk si nenek. Ayo kita berangkat sekarang agar kita bisa segera istirahat. Jar Heru sambil menyalakan lagi mobilnya. Dia kembali mengemudi mobil yang tadinya dikemudikan oleh Diki. Jadi sekarang mereka kembali bergantian lagi untuk menyetir mobil itu. Heru lalu mengikuti arahan dari nenek tadi sampai akhirnya dia berada di pertigaan yang tadi ditunjuk oleh si nenek. Dan benar saja di sana ada jalan yang masih tanah dibandingkan dengan dua jalan lainnya. Dia berbeda sendiri karena jalan yang lain sudah beraspal. Mau tidak mau dia harus lewat sana seperti yang dikatakan oleh si nenek tadi. Yakin kamu jalannya ini? Kok aku kayak gak yakin gitu sih, karena dua jalan yang lain bagus, kok ini beda sendiri sih? Usna tidak yakin. Yakin kok, tadi si nenek sendiri yang bilang kalau kita harus lewat jalan yang bertanah dan memang benar ini jalannya. Sudahlah, kalian tenang saja, nanti kita pasti akan sampai kok. Heru mencoba untuk meyakinkan. Saat mereka memasuki kawasan itu, jalannya memang penuh dengan tanah dan membuat mobil Heru sampai kotor. Mereka tidak ada pilihan lain karena hanya jalan itu yang ditunjuk oleh si nenek. Dan kalau lewat jalan lain takutnya mereka akan tersesat. Apalagi tidak ada lagi manusia yang lewat sana. Becek banget ya jalannya, mana masih hujan lagi. Lia melihat keluar. Udahlah, kita tidak boleh mengeluh terus seperti itu. Yang penting kita bisa sampai dengan selamat saja sudah sangat alhamdulillah kok, ujar Aldi yang tidak ingin Lia terus saja mengeluh. Mobil itu berjalan semakin masuk ke dalam dan jalan di sana juga semakin sempit. Bahkan hanya cukup untuk satu mobil saja. Kalaupun ada motor yang lewat juga harus berhenti dulu karena jalannya tidak akan cukup. Semakin berjalan ke depan mereka juga semakin merasa tidak nyaman. Karena sepanjang perjalanan tidak ada orang sama sekali, bahkan sekarang mereka memasuki area pemakaman di sana memang penuh dengan makam sekarang. Kok makam si, yakin gak kalau kita tidak salah jalan? Usna juga merasa was-was. Tapi saat mereka kembali berjalan, ternyata di belakang pemakaman itu memang benar-benar ada banyak sekali rumah. Mungkin itulah yang dinamakan desa Babakan yang menjadi tujuan mereka. Alhamdulillah, ternyata kita tidak salah jalan. Itu kalian lihat sendiri di sana, ada banyak rumah warga loh. Mungkin saja itu desa Babakan. Heru tersenyum senang. Seketika wajah tegang mereka semua kini telah berubah
menjadi senyuman kebahagiaan. Mereka sangat senang sekali setelah melihat rumah warga itu. Dan benar saja saat semakin dekat memang ada gapura ucapan, "Selamat datang desa Babakan." Tulisan itu juga terpampang nyata di gapura itu. 2. Keanehan Heru melihat sekeliling dan menemukan kalau hari sudah sangat siang. Mereka juga bahkan tidak menemukan sinyal sama sekali di desa itu. Dan benar saja setelah masuk ke dalam, ternyata memang mereka sudah disambut oleh beberapa warga yang ada di sana. Mungkin memang mereka sudah tahu kalau Heru dan teman-temannya akan datang ke sana untuk melakukan tugas kuliahnya. Para warga yang ada di desa Babakan tersenyum senang sambil menatap Heru dan yang lain. Wah, mereka semua terlihat sangat baik sekali ya. Semoga saja kita bisa betah tinggal di sini. Usna berdoa, karena bagaimanapun mereka sama sekali belum pernah datang ke sana dan juga tidak tahu seperti apa orang-orang yang tinggal di desa Babakan. Apakah mereka semua baik atau tidak? Amin, semoga kita juga betah dan semua warga bisa menerima kedatangan kita dengan baik, ujar Diki. Tapi berbeda dengan Heru karena dia masih tetap fokus menatap ke depan dan tidak bicara sama sekali. Entah apa yang ada di dalam pikiran Heru saat ini, apakah dia merasakan sesuatu, atau mungkin dia takut karena desa ini berada di sekitar pemakaman. Bahkan nanti kemanapun mereka pergi harus melewati makam. Saat sampai di sana, Heru dan teman-temannya turun dari dalam mobil. Mereka hanya membawa tas ransel yang memang sudah berada di punggung mereka, sedangkan koper dan yang lain masih berada di dalam mobil dan sengaja tidak diambil dulu sebelum mereka sampai di tempat yang akan mereka tinggali. Selamat datang di desa kami. Apakah kalian para mahasiswa yang akan melakukan KKN di desa kami? Tanya salah satu warga. Benar Pak, kita mahasiswa itu, jawab Aldi dengan sopan. Bagaimana perjalanan kalian sampai ke sini? Apakah ada kesulitan? Maaf, kalau memang desa ini sangat terpencil dan jauh dari keramaian, inilah desa kami, yaitu desa Babakan. Mereka menyambut Heru dan teman-temannya dengan sangat baik. Alhamdulillah perjalanan kita lancar, Pak. Tadi kita memang sempat kebingungan karena tidak ada yang lewat sama sekali. Sedangkan kita tidak tahu di mana letak desa Babakan. Untung saja ada nenek-nenek yang memberitahu kita semua. Diki menceritakan tentang perjalanan mereka tadi. Sedangkan saat ini Heru masih saja diam tanpa bicara sama sekali. Entah apa yang dia pikirkan atau mungkin saja Heru merasa tidak nyaman karena dia telah melihat sesuatu di sana. Tapi dia sama sekali tidak memberitahu teman-teman yang lain. Kalau begitu mari kita antarkan ke rumah yang akan kalian tempati. Kalian naik mobil saja tidak apa-apa. Nanti biar diparkir di depan ruang saja ya mobilnya, ujarnya memberitahu. Baik Pak, jawab mereka. Lalu Heru dan teman-temannya berjalan mengikuti si bapak. Sedangkan Aldi mengemudi mobilnya karena tidak mungkin kalau ditinggal begitu saja di tempat itu desa itu terlihat biasa saja dan sama seperti desa yang lain. Tapi memang lebih indah saat berada di desa tempat Nek Ngah tinggal, karena di sana ada pemandangan yang begitu indah. Tidak hanya itu, karena di sana juga mereka bisa jalan-jalan setiap pagi untuk menikmati keindahan alam di sana. Sesampainya di depan rumah, bapak itu mempersilahkan Heru dan teman-temannya untuk masuk ke dalam agar bisa menikmati waktu istirahat. Di sana, Heru dan teman-temannya pasti merasa sangat lelah sekali setelah perjalanan yang begitu lama sekali. Ini rumahnya. Kalian bisa tinggal di sini selama kalian mau. Ini adalah rumah kepala desa, tapi dia sudah pindah jadi rumah ini kosong, dia memberitahu. Mereka melihat rumah itu dan juga melihat sekeliling. Rumah itu terlihat cukup nyaman dan bagus. Lalu mereka masuk ke dalam rumah itu sambil mengucapkan salam. Terlihat di dalam hanya ada 2 kamar tidur dan cukup untuk mereka seperti di rumah Nek Ngah. Rumah ini sudah kami bersihkan, jadi kalian tinggal istirahat saja. Nanti sore saya akan datang ke sini lagi
untuk memberikan hari. Memang desa ini sangat sepi sekali seperti ini ya, karena saya melihat dari tadi bahkan tidak ada orang sama sekali yang lewat ataupun suara. Orang yang sedang berkumpul, seperti biasanya. Aldi memberanikan diri untuk bertanya. Memang di desa Babakan ini tidak suka dengan keramaian, jadi saya juga mau mengingatkan kepada kalian agar tidak terlalu bersuara dengan keras atau bahkan memutar musik keras, karena kita dari dulu lebih suka ketenangan. Dia menjelaskan, sedangkan Heru dan teman-temannya hanya bisa mengangguk dan mau menerima apapun peraturan yang dibuat oleh desa Babakan, karena di sana mereka adalah tamu yang harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh sang tuan rumah. Saat sedang melihat ke sekitar rumah itu, Lia lagi-lagi melihat gadis itu di dalam kegelapan. Masih sama seperti tadi, dia hanya diam saja, tanpa bicara ataupun bergerak sama sekali. Bahkan baju yang digunakan juga sama. Maaf Pak, kalau saya boleh tahu gadis itu siapa ya? Karena saya sudah 2 kali melihat dia, sambil menunjuk gadis itu. Tapi saat semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh Lia, mereka sama sekali tidak melihat apapun dan hanya melihat pohon saya di sana. Mana sih Lia? Orang gak ada siapa-siapa kok di sana, Aldi memberitahu Lia. Loh kok hilang lagi sih? Siapa ya dia sebenarnya, karena tadi juga seperti itu, dia tiba-tiba menghilang begitu saja setelah aku lihat. Lia mulai bingung, tapi di dalam hatinya dia juga merasa sangat penasaran sekali dan ingin tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Tapi si bapak juga terlihat aneh dan sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin yang kamu lihat adalah Fitri. Kalau kalian bertemu dengan dia, tolong jangan pernah percaya dengan ucapannya, karena warga sini semuanya tahu kalau Fitri itu sedikit gila karena dia telah ditinggal mati oleh calon suaminya. Dan semenjak itu dia sering berkeliaran di kampung ini setiap hari. Jadi tidak perlu dipikiran. Dia menjelaskan semuanya kepada Heru dan teman-temannya. Mendengar itu, mereka semua terlihat kaget dan juga kasihan. Saat mendengar nasib yang telah dialami oleh Fitri, tidak menyangka ada manusia yang bernasib seburuk itu, bahkan sampai terganggu jiwanya. Pasti dia sampai tidak kuat menahan beban hidupnya. Apa itu benar, Pak? Tapi memang dia terlihat sangat aneh, jawab Lia yang kaget. Iya, sudah, sekarang kalian cepat masuk rumah saja dan jangan sampai dia mendekati kalian. Karena akhir-akhir ini dia itu terlihat sangat berbahaya karena sering mengamuk tanpa sebab. Takutnya nanti kalian akan diamuk sama dia, kan gak enak. Ujar bapak itu menyuruh Heru dan teman-temannya masuk ke dalam rumah. Maaf Pak, apa dia tidak punya keluarga sehingga dia berkeliaran seperti itu sampai membahayakan banyak orang? Heru yang merasa penasaran akhirnya bertanya. Ada sih, dia tinggal sama neneknya yang memang sudah sangat tua sekali. Jadi neneknya juga tidak bisa mengurus dia. Sedangkan kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Pria parubaya itu menjelaskan kepada Heru dan teman-temannya. Mereka hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda mengerti dengan apa yang dikatakan oleh bapak itu. Jadi Heru dan teman-temannya memilih untuk kembali ke dalam rumah untuk makan. Karena mereka juga terlihat sangat lapar sekali. Setelah bapak itu pergi, mereka langsung membuka bungkusan yang berisi makanan itu. Saat dibuka makanan itu terlihat sangat enak, karena baunya juga membuat perut mereka semakin merasa lapar saja. Kayaknya enak nih makanannya, Diki mencium bau makanan itu. Udah, ayo kita makan sekarang, katanya tadi kalian semua lapar kan? Setelah itu kan kita bisa istirahat dulu sampai besok pagi. Heru menyuruh mereka semua untuk makan. Oh iya, kita setelah ini kan bisa mengerjakan beberapa tugas kita, laporan dan lain-lain kan, jadi nanti tugas kita tidak akan numpuk.
Aldi mengingat kalau tugas mereka memang sangat banyak. Ide bagus itu, ayo sekarang kita makan. Lia membuka makannya. Setelah itu mereka semua makan dengan sangat lahap sekali karena memang perutnya sangat lapar. Mereka baru makan tadi pagi sebelum berangkat ke desa Babakan. Sedangkan tadi siang hanya makan cemilan yang memang mereka bawa sendiri dari rumah untuk bekal saat di dalam mobil. Setelah makan, Lia malah ingin pergi ke kamar mandi. Dia sangat malas karena kamar mandinya berada di luar rumah. Tapi dia seperti sudah tidak tahan lagi untuk menahan rasa ingin buang air kecil. "Kamu kenapa, Lia?" tanya Usna yang melihat gerak-gerik Lia. "Aku pengen ke kamar mandi lagi nih. Anterin aku lagi ya," pinta Lia kepada Usna. "Ayo deh." Usna langsung berdiri. Mereka berdua pergi ke kamar mandi dan Usna menunggu di depan pintu belakang rumah. Jadi Lia pergi ke kamar mandi sendirian. Dia memang berani dan tidak berpikir yang aneh-aneh. "Aduh, untung saja aku punya teman yang semuanya baik. Jadi mau nganterin aku kalau mau ke kamar mandi. Coba saja kalau mereka tidak mau mengantarkan aku ke kamar mandi, bisa langsung pulang aku," ujar Lia sambil menuntaskan hajatnya. Saat dia akan keluar dari dalam kamar mandi, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang sedang duduk di pojokan kamar mandi. Dan itu membuat Lia benar-benar kaget. Bahkan dia langsung meloncat ingin keluar dari dalam kamar mandi. "Ah, apa itu?" teriak Ayu dengan sangat keras. Dia ternyata melihat sosok yang begitu menyeramkan. Wajahnya tertutup rambut yang begitu panjang, sedangkan tubuhnya semua berwarna hitam, kukunya pun hitam dan sangat panjang. Tentu saja Lia merasa sangat ketakutan sekali setelah melihat kejadian seperti itu. Sedangkan Usna yang mendengar Lia berteriak langsung menghampiri Lia untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Lia, sehingga dia bisa berteriak seperti itu. "Ada apa, Lia? Apa yang kamu lihat?" tanya Usna yang penasaran. "Udah, ayo kita masuk saja ke dalam sekarang. Nanti saja aku ceritakan semuanya sama kamu. Yang penting sekarang ayo kita masuk dulu," ajak Lia. Mendengar ucapan dari Lia itu membuat Usna berspekulasi dan dia pasti sangat paham betul apa yang telah dialami oleh Lia saat dia berada di dalam kamar mandi tadi. Tapi Usna hanya diam saja dan mengikuti Lia untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah teman mereka yang lain menatap Usna dan Lia dengan tatapan aneh karena mereka melihat Lia dan Usna hanya diam saja tidak seperti biasanya yang selalu saja bercerita apa yang telah mereka alami. "Kalian kenapa diam saja seperti itu?" tanya Aldi. "Tidak apa-apa kok. Ya sudah, kalau begitu aku ke kamar saja dulu ya. Aku rasanya seperti tidak enak badan nih." Lia berpamitan kepada teman-temannya. "Loh, memangnya kamu kenapa, Lia? Kalau ada apa-apa kamu cerita saja, jangan diam seperti itu. Nanti kamu malah sakit sendiri," ujar Usna yang melihat Lia bertingkah aneh. "Tidak, Usna, badan aku tuh rasanya sakit semua dan aku pengen cepat-cepat tidur. Kalian kerjakan itu dulu ya," ujarnya lalu berjalan untuk masuk ke dalam kamar. Usna dan yang lain pun hanya bisa diam saja dan melihat kepergian Lia dari hadapan mereka. Mungkin saja memang Lia merasa tidak enak badan karena dia kelelahan setelah menempuh perjalanan yang memang sangat jauh itu. Jadi mereka membiarkan Lia masuk ke dalam kamar. Setelah kepergian Lia, Usna dan yang lain mengerjakan tugas mereka dan menyusun rencana apa saja yang nantinya akan mereka lakukan di desa Babakan. Mungkin saja mereka juga akan mengajari anak-anak SD dan entah apa saja hal yang nantinya akan mereka kerjakan. Banyak banget ya ternyata tugas kita. Aku kira tugas kita tuh hanya sedikit saja loh. Aldi terlihat bosan. Mereka semua berunding satu sama lain untuk mengerjakan tugas itu secara bersama.
Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam dan mereka seperti sudah sangat lelah sekali hari ini dan memilih untuk mengerjakan tugasnya besok lagi saja. Gimana? Apa besok kita akan bertengkar saat melakukan kegiatan yang memang sudah kita susun? Atau kita selalu bersama saat melakukan tugas ini? Usna bertanya kepada mereka. Kita bagi tugas sajalah biar cepat selesai. Jadi nanti kita bisa laporan sekalian dan di malam hari kita bisa mengerjakan tugas yang lain sembari istirahat. Heru memberikan masukan untuk mereka. Kita kan besok ada 2 tugas yang harus diselesaikan. Nah, biar nanti aku, Diki sama Usna satu tim, sedangkan Lia dan Aldi jadi satu tim. Kan kalian berdua banyak sekali kesamaan. Heru membagi kelompok. Srek. Ketika mereka sedang serius membicarakan masalah tentang kelompoknya, mereka dikejutkan oleh suara seseorang yang sedang melangkah menuju pintu rumah. Di sana mereka melihat Lia tiba-tiba membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Tentu saja Heru dan yang lain sampai membuka mulutnya lebar-lebar karena merasa kaget. Karena seingat mereka tadi Lia masuk ke dalam kamar dan izin untuk istirahat terlebih dahulu karena merasa tidak enak badan. Lia, dari mana saja kamu? Tadi bukankah kamu di dalam kamar kan? Terus kok tiba-tiba ada di sini? Usna sampai kebingungan. Iya, tadi aku habis cari angin sebentar, jawabnya datar. Tapi kamu lewat mana, Lia? Kita dari tadi ada di sini kok nggak lihat kamu keluar sama sekali sih? Kita juga tidak mendengar suara orang buka pintu kok. Aldi pun merasa penasaran. Kalian terlalu sibuk sih, jawabnya. Heru berdiri dan karena rasa penasaran dia langsung mengikuti Lia masuk ke dalam kamar. Dan memang benar di dalam sana tidak ada Lia sama sekali. Jadi di depan mereka saat ini memang benar-benar Lia. Iya loh, memang benar sudah tidak ada Lia, tapi dia keluar lewat mana kok sampai kita tidak tahu. Heru masih kebingungan. Sudahlah, mungkin memang kita yang tidak melihat kedatangan Lia tadi. Karena kan dari tadi kita sibuk ngurusin tugas ini sampai lupa waktu. Diki mencoba untuk mencairkan suasana. Mereka melupakan sesaat ucapan itu dan memilih untuk istirahat malam ini agar besok bisa segera menyelesaikan tugas mereka semua. Usna malah merasa merinding sekali saat bersama dengan Lia hanya berdua di dalam kamar. Dia bahkan merasa sangat takut dan ingin segera tidur, apalagi dari tadi Lia hanya diam saja tanpa bicara. Lia, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Usna. Iya, jawabnya singkat. Kalau begitu sekarang kita tidur saja yuk. Ini kan juga sudah sangat malam kan? Ajak Usna. Jawabnya singkat. Apa kamu tidak mau cerita sesuatu sama aku? Tadi kan kamu bilang mau cerita tentang waktu di kamar mandi tadi. Usna kembali mencoba untuk mengajak Lia bicara. Tapi tidak ada suara sama sekali dari mulut Lia. Jadi Usna berpikir mungkin saja Lia sudah tertidur dengan pulas. Dan dia memilih untuk menyusul Lia tidur juga. Di tempat lain saat ini perempuan yang tadi dilihat oleh Lia kembali berjalan secara perlahan dan mulai masuk ke dalam rumah. Wanita itu memang terlihat sedikit aneh. Di dalam rumah dia dimarahi oleh sang nenek yang sudah menunggu kepulangan dia dari tadi. Kamu dari mana saja, Hah? Kenapa kamu tidak bisa dikasih tahu? Bukankah nenek sudah bilang kalau kamu itu tidak boleh keluar rumah terlalu lama? Dia dimarahi oleh sang nenek. Maafkan aku, Nek, tadi aku hanya jalan-jalan saja dan tidak ada niat lain lagi, jawabnya sambil menundukkan kepalanya. Awas saja kalau sampai kamu mendekati anak-anak baru itu. Ingat ya, mereka itu orang baru dan kita tidak pernah tahu seperti apa sifat mereka. Apa kamu tidak takut kalau sebenarnya mereka itu orang jahat? Hah, teriaknya lagi. Iya Mbah, tadi saya hanya melihat mereka dari kejauhan saja. Dan saya juga tidak ada niat untuk mendekati mereka kok. Bantahnya agar si nenek tidak marah lagi. Nenek tua itu hanya menganggukkan kepalanya. Dia mulai percaya kepada ucapan sang cucu dan berharap kalau tidak lagi berbohong dan tidak lagi berbuat sesuatu yang aneh-aneh.
Nek, tapi kenapa sampai saat ini saya masih saja melihat sesuatu yang aneh di desa ini? Kenapa desa ini terlihat tidak seperti dulu lagi? Dia kembali bertanya. Bukankah dokter telah menjelaskan kepada kamu kalau sebenarnya kamu ini mengalami halusinasi, makanya kamu sering melihat sesuatu yang aneh, Fitri? Sudahlah, lupakan saja itu semua. Yang penting sekarang kamu tetap diam di rumah saja dan jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang ada di sini. Dia kembali memperingatkan Fitri, cucu kesayangannya. 4. Suasana desa. Wajah Fitri terlihat sangat tegang dan juga takut, tapi di dalam hatinya dia sama sekali tidak merasa kalau Heru dan teman-temannya adalah orang jahat karena mereka terlihat sangat baik sekali, walaupun Fitri belum pernah mengenal mereka. Kenapa desa ini terlihat sangat jauh berbeda ya, Mbah? Apa ini hanya perasaan saya saja atau mungkin memang seperti itu adanya karena saya merasa ada yang tidak beres dengan desa ini. Fitri masih tetap merasa ada sesuatu yang berbeda di desa itu. Karena dulu desa Babakan yang dia tahu adalah desa yang penuh dengan kegembiraan. Semua warga desa itu sangat baik sekali dan semua saling tolong-menolong. Berbeda dengan sekarang karena desa ini begitu sepi, terutama saat malam hari. Sudah, jangan banyak tanya deh kamu, pokoknya sekarang kamu ikutin saja apa yang nenek katakan sama kamu. Bukankah kamu tahu sendiri kalau sekarang kamu itu yang berbeda bukan desa ini? Kamu depresin, Dok. Si Mbah mulai memperlihatkan wajah sedihnya. Melihat itu Fitri langsung memeluk nenek tua yang telah merawat dia sejak kecil sampai saat ini. Fitri merasa sedih kalau sampai neneknya itu juga sedih. Klaim, maafkan Fitri, Mbah. Seandainya waktu itu Fitri mau menuruti ucapan Mbah dan tidak menikah dengan pria yang berasal dari kota, maka ini semua tidak akan terjadi. Tapi Mbah, Fitri merasa kalau diri Fitri ini baik-baik saja, bahkan tidak merasa depresi atau apapun itu. Fitri yang bisa merasakan sendiri tubuhnya. Kenapa kamu masih saja ngeyel, Dok? Kalau kamu tidak depresi, mana mungkin kamu sering melihat hal-hal aneh seperti yang kamu katakan itu, padahal semua warga desa ini tidak pernah merasakan sesuatu yang ganjal. Ujarnya meyakinkan Fitri. Setelah itu dia mengikuti ucapan sang nenek untuk pergi ke kamar dan mulai tidur karena hari sudah larut malam. Sekarang Fitri takut untuk keluar tengah malam karena dia selalu saja melihat sesuatu yang aneh dengan desa ini. Jadi lebih baik dia tidur saja. Di tempat yang berbeda saat ini, Heru masih belum juga tertidur dengan pulas. Entah kenapa matanya itu terasa sangat sulit sekali untuk dipejamkan dan entah karena apa dia harus menahan rasa kantuk itu. Kenapa sampai sekarang aku nggak bisa tidur juga ya? Padahal mataku sudah sangat mengantuk, tapi entah kenapa sampai sekarang belum juga mau dipejamin ini mata. Heru menggerutu. 6 klaim dia memutuskan untuk keluar dari dalam kamar dan akan melihat di luar. Atau dia bisa duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Sejak sampai di tempat itu, memang mereka sama sekali tidak membuka handphone. Aduh, nggak ada sinyal lagi di sini. Terus gimana ya nanti kalau aku sama yang lain mau buat laporan? Apa mungkin kita harus keluar dulu dari desa ini supaya bisa mengirim laporannya? Heru terlihat kebingungan. Tidak lama setelah itu dia melihat Lia yang tiba-tiba sudah berada di pintu dapur. Heru berpikir mungkin sebelum dia keluar dari kamar, Lia sudah ada di sana. Walaupun Heru tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Lia di dalam dapur. Bahkan Heru berpikir mungkin saja Lia merasa lapar. Heru yang melihat temannya itu akan otomatis bertanya dan penasaran dari mana dia sebenarnya. Tapi Lia terlihat sangat cuek sekali bahkan tidak mau menjawab ucapan Heru. Kamu dari mana, Lia? Apa kamu kelaparan? Tanya Heru kepada Lia. Tapi Lia sama sekali tidak menjawabnya bahkan langsung pergi begitu saja dan masuk ke dalam kamar.
Heru semakin kebingungan dan merasa heran. Kenapa sih Lia kok diam saja? Padahal kan aku nanya baik-baik. Heru malah merasa kesal. Jadi dia memutuskan untuk kembali lagi ke dalam kamar dan akan kembali mencoba untuk tidur sampai pagi. Besok mereka harus kembali memulai aktivitas baru di desa Babakan untuk pertama kalinya. Heru masuk ke dalam kamar dan dia mulai tidur, sedangkan Usna masih tertidur dengan sangat nyenyak sekali, tanpa tahu apa yang telah terjadi kepada sahabatnya itu. Hari telah berganti menjadi pagi. Sekarang Heru dan teman-temannya sudah mulai bangun. Ketika alarm mereka telah berbunyi, mereka terbiasa bangun 4:30, karena memang harus melakukan ibadah salat subuh berjamaah seperti biasanya. Lia bangun, Lia. Ayo cepat bangun sebelum matahari terbit. Usna mencoba untuk membangunkan sahabatnya itu. Perlahan Lia membalikkan badannya, dan dia seperti orang yang sangat mengantuk dan juga lelah, karena dia terlihat seperti sangat lemas sekali. Lia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Masih jam berapa sih ini? Tanya Lia kepada Usna. Ini sudah pukul 4:30, Lia. Ayo cepat bangun, pasti yang lain sudah menunggu kita untuk salat berjamaah di depan. Ayo kita ke sana sekarang. Ajak Usna yang melihat Lia seperti tidak enak badan. Kok badan aku rasanya capek banget ya? Apa yang sebenarnya terjadi sih tadi malam? Lia merasa sakit di sekujur tubuh. Ya wajar saja sih kalau kamu capek. Kan kita kemarin habis perjalanan yang cukup jauh. Jadi mungkin sekarang baru terasa capeknya. Lagian kamu kan habis maghrib sudah tidur, ujar Usna. Lia sendiri merasa lupa apa yang telah terjadi tadi malam. Dia hanya berpikir mungkin itu semua, karena dia merasa sangat lelah sekali sehingga lupa kalau dia ketiduran. Mereka bangkit dari tempat tidurnya dan langsung pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu. Jam segini kampung ini masih sangat sepi sekali, bahkan seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Hanya lampu yang sangat terang dari teras rumah para warga yang terlihat dari sumur itu. Jadi letak rumah yang saat ini ditempati oleh Heru dan teman-temannya tidak begitu dekat dengan rumah para warga, dan berjarak beberapa meter di depan mereka itu sudah tidak ada rumah juga, dan hanya ada kebun milik warga desa. Sepi banget ya desa ini. Apa mereka tidak ada yang bangun untuk berkebun atau kerja gitu? Usna merasa heran. Tidak tahu juga sih. Ya sudah, ayo cepat kita ambil air wudhu sekarang juga. Lia masih takut masuk ke dalam kamar mandi sendirian karena kejadian tadi malam. Setelah melakukan salat berjamaah, mereka memutuskan untuk mengaji sebentar sampai matahari terbit. Lalu mereka mencari bahan makanan yang akan dimasak untuk makan mereka hari ini. Kita bagi tugas saja ya, kalian berdua pergi berbelanja, cari bahan makanan untuk kita semua, lalu kita yang laki-laki akan beres-beres rumah ini dan menimba air juga, karena aku lihat tadi air di kamar mandi sudah mulai habis kan? Ujar Heru membagi tugas. Di sana air mereka harus menimba, dan memang tepat di belakang rumah. Itu ada sumur yang berdampingan dengan kamar mandi, jadi akan gampang untuk mengisi airnya. Oke, kita akan bertanya kepada para warga kemana kalau berbelanja, ujar Usna. Mereka berdua keluar dari rumah itu dan berjalan ke rumah yang cukup berdekatan milik para warga itu. Di sana banyak anak kecil yang sedang bermain, dan sangat berbeda dengan tempat yang mereka tinggali, yang hanya ada satu rumah saja di sekitar sana. Baru berjarak beberapa meter, ada banyak sekali rumah para warga. Ceria sekali ya anak-anak itu. Aku senang deh melihat mereka seperti itu, ujar Lia sambil tersenyum. Kita tanya sama mereka saja ya di mana letak tukang sayur di kampung ini, ajak Usna. Mereka mendekati anak-anak yang saat itu sedang bermain bersama dan mulai menanyakan banyak hal kepada anak kecil itu. Halo adik, sapa Lia mendengar. Ada suara dari belakang anak kecil itu menoleh semua, tapi wajah mereka hanya diam saja
dan tanpa ekspresi, bahkan tidak seperti anak-anak lainnya yang merasa senang ketika melihat orang baru. Kok mereka diam saja sih? Usna berbisik. Adik, kakak boleh tanya nggak sih di mana ya rumah tukang sayur yang paling dekat dari sini karena kakak kan baru 1 hari di sini dan belum pernah pergi belanja. Ujar Lia dengan sangat halus agar anak-anak itu tidak takut. Lurus saja dekat kok, hanya ada satu yang jualan di desa ini, namanya Makpah karena hanya dia yang bisa keluar. Jawab salah satu anak di sana yang usianya seperti paling tua. Mereka saling memandang satu sama lain. Tapi karena yang bicara itu hanyalah anak kecil saja, akhirnya mereka tidak terlalu memikirkannya dan lebih memilih untuk langsung berbelanja saja, karena hari akan semakin siang dan takutnya nanti mereka akan kesiangan. Dan benar saja setelah berjalan beberapa meter, akhirnya mereka menemukan pedagang sayur juga di sana. Terlihat di sana juga banyak sekali ibu-ibu yang juga sedang belanja sama seperti mereka. Itu digunakan untuk berkenalan oleh Usna dan Lia. Selamat pagi Bu, pada belanja ya, ujar Lia yang menyapa. Iya, kalian para mahasiswa itu ya yang katanya mau bantuin mengajar anak-anak di desa ini, tanya salah satu ibu. Betul sekali Bu, banyak ilmu yang akan kita ajarkan untuk anak-anak di sini. Oh iya, kita kan belum kenalan ya. Kenakalan, nama saya Usna dan ini teman saya namanya Lia. Mereka berjabat tangan satu persatu. Para warga itu tersenyum dengan sangat ramah sekali. Mereka terlihat senang juga karena kedatangan Usna dan Lia di kampung mereka. Eneng-eneng ini mau belanja apa? Biar saya ambilkan atau mau milih sendiri silahkan. Penjual itu melayani mereka dengan sangat baik sekali. Iya, biar kita pilih saja sendiri Bu, nanti biar tinggal bayar, jawab Usna. Mereka melihat ada ayam di sana, jadi tanpa berpikir panjang mereka semua langsung mengambil daging ayam dan juga sayur untuk makan mereka nantinya. Sedangkan beras mereka sudah membawa dari rumah neknya. Jadi cukup untuk mereka makan 2 minggu ke depan mungkin saja lebih. Oh iya Bu, di sini sekolahnya sebelah mana ya? Kita kan belum jalan-jalan di kampung ini sama sekali jadi masih belum tahu, tanya Lia lagi. Kalau masalah itu tenang saja, nanti Pak Anton akan menjemput kalian dan akan mengajak kalian melihat semua yang ada di desa ini. Jadi hari ini lebih baik digunakan untuk pengenalan saja dulu kepada kalian semua, ujar ibu yang ada di sana. Tentu saja Usna dan Lia akan langsung setuju dengan ucapan itu. Mereka memang sangat ingin sekali mengenal lebih dekat lagi desa Babakan yang akan mereka tinggali beberapa bulan ke depan. Di kejauhan Lia kembali menatap seorang wanita yang sudah 2 kali dia temui di sekitar rumah. Lia terus saja memperhatikan wanita itu dan ingin tahu apa yang akan dia lakukan. 5. Rombongan manusia. Seperti biasa, saat tidak ada yang memperhatikan, maka wanita itu akan melihat Lia dan teman-temannya yang lain. Tapi ketika dilihat, maka dia akan langsung pergi begitu saja, tanpa bicara apapun. Ekspresi wajahnya juga terlihat sangat membingungkan. Bahkan dia terlihat berbeda dari warga sini, yang terlihat sangat ramah sekali kepada semua orang, terutama Usna dan teman-temannya yang baru saja memasuki desa. Mereka lihat apa Neng? Tanya salah satu ibu. Enggak kok Bu, dari kemarin saya melihat wanita yang selalu saja melihat kita, tapi dia langsung pergi begitu saja. Lia juga memberitahu para warga itu karena dia juga ingin mencari tahu. Siapa sih Neng? Kan warga sini banyak, tanya mereka lagi. Lia mengingat kembali nama yang kemarin diberitahu oleh Pak Anton. Karena kemarin Pak Anton sempat menjelaskan kepada mereka semua siapa sebenarnya wanita itu dan apa sebenarnya tujuan dia. Kalau kata Pak Anton sih namanya Fitri, jawab Lia begitu yakin. Mereka saling menatap satu sama lain karena mereka juga begitu mengenal siapa Fitri sebenarnya karena mereka sudah bertetangga begitu lama sejak Fitri masih kecil.
Kalau si Fitri sih tidak usah kalian hiraukanlah, dia untuk agak-agak orangnya pasti Pak Anton juga sudah memberitahu kalian kan seperti apa si Fitri itu. Si penjual juga mengatakan sama persis seperti yang dikatakan oleh Pak Anton. Lia dan Usna menganggukkan kepalanya dan mulai paham kalau sebenarnya mereka tidak perlu lagi memikirkan tentang Fitri karena dia memang orang yang berbeda. Setelah mendapatkan belanjaan yang telah mereka inginkan, Lia dan Usna langsung saja pulang ke rumah yang mereka tempati untuk memasak bagi teman-temannya. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, mereka berdua menikmati udara yang begitu sejuk, tanpa ada polusi sama sekali seperti di desa Nekngah. Juga banyak sekali pepohonan yang begitu rindang. Hanya saja saat sampai di rumah yang ditempati mereka, bisa melihat kuburan yang saat itu dilewati. Sebenarnya desa ini begitu indah, apalagi pemandangan yang ada di sini. Tapi sayangnya ketika kita melihat ke arah makam itu terasa begitu menyeramkan sekali ya. Lia menatap kuburan itu. Desa ini seperti dikelilingi oleh makam karena berada di depan dan samping desa. Bahkan kalau mau masuk ke desa Babakan ini, juga harus melewati makam yang bahkan pagi pun terlihat sangat menyeramkan. Benar juga sih apa yang kamu katakan itu. Oh iya, kamu bicara tentang kuburan itu. Aku malah ingat tadi malam waktu kamu bilang mau cerita tentang apa yang terjadi saat di kamar mandi, sampai kamu teriak itu loh. Usna kembali bertanya apa yang dilihat Lia mulai tadi malam. Aku nggak mau ingat-ingat itu lagi deh, serem banget tahu apa yang aku lihat itu. Sampai bikin jantung aku hampir aja copot. Lia mulai bercerita, tapi dia tidak mau bilang apa yang dilihat. Karena Lia juga tidak mau mengingat lagi kejadian itu. Sudah aku duga pasti hal yang menyeramkan yang kamu lihat kan? Ya sudahlah, nggak usah dibahas lagi, ujar Usna. Sesampainya di rumah, mereka langsung masuk ke dapur untuk memasak, sedangkan nasi sudah matang. Jadi hanya tinggal memasak lauk saja untuk mereka semua sarapan. Usna memotong ayam dan akan mencucinya, sedangkan Lia membuat bumbu. Ayam goreng dan juga membuat bumbu untuk memasak. Sayurnya untung saja saat di rumah Nekngah. Mereka semua sudah mempelajari semuanya sehingga sekarang mereka begitu pintar dan pandai memasak. Enak banget sih baunya. Aldi tiba-tiba masuk ke dapur. Iya dong, siapa dulu yang masak? Ujar Lia sambil tersenyum. Aduh, kalian berdua mulai lagi deh. Ingat ya, jangan pacaran di sini apalagi sebelum kita lulus kuliah. Awas saja kalian kalau sampai aneh-aneh. Usna mengingatkan mereka berdua. Sebenarnya Usna juga sudah tahu kalau Aldi dan Lia saling suka. Hanya saja mereka berdua tidak pernah mau mengungkapkan rasa itu satu sama lain dan memilih untuk tetap bersahabat seperti sekarang ini. Tenang saja deh, kita memang tidak akan pacaran, apalagi saat masih kuliah, karena kita akan fokus belajar. Tapi tidak masalah kan, kalau setelah kuliah kita langsung menikah. Aldi sambil melirik Lia. Aduh, siapa juga yang mau nikah sama kamu? Aldi, udah sekarang lebih baik kamu siapkan piring dan lain sebagainya yang akan kita gunakan untuk makan. Jangan hanya bicara saja. Lia terlihat malu. Sekarang kamu memang bisa bicara seperti itu. Lihat saja nanti. Lalu Aldi pergi. Tidak bisa dipungkiri mendengar ucapan Aldi itu, bahkan mampu membuat Lia berbunga-bunga, dan dia terlihat begitu bahagia sekali. Dia bahkan senyum terus dari tadi. Setelah semua masakan matang, mereka berdua menyiapkan makanan itu di meja makan, yang ukurannya juga tidak terlalu kecil, tapi muat untuk mereka berlima. Heru dan yang lain juga telah selesai membersihkan rumah, bahkan menimba air di sumur. Sumpah capek banget deh nimba air di sumur, apalagi ini baru kali pertama aku melakukannya, jadi tangan rasanya pegel semua. Diki merasa lelah. Ya mau gimana lagi, yang penting kita di sini ada tempat tinggal gratis kan, daripada nggak ada air sama sekali. Heru ingin mereka terbiasa dengan ini semua.
Oh iya, tadi para warga bilang kalau hari ini kita jangan mengajar dulu karena mereka ingin kita mengetahui semua tentang desa ini supaya kita tahu di mana letak sekolah dan lain-lain. Biar nggak nanya terus kan? Lia menjelaskan apa yang tadi mereka bicarakan. Bagus itu, terus siapa yang akan memandu kita nantinya? Aldi bertanya. Katanya sih nanti jam 7 Pak Anton akan datang ke sini untuk menjemput kita semua. Katanya hari ini kita akan diajak untuk berkeliling desa ini, supaya kita bisa lebih mengenal desa Babakan. Usna juga ikut menjelaskan. Oh iya, tadi malam aku kan kebangun pas tengah malam dan aku pengen ke kamar mandikan. Nah pas aku mau keluar aku mendengar seperti ada suara banyak sekali orang yang sedang berjalan di depan rumah ini. Dan karena merasa penasaran, akhirnya aku mengintip melalui celah yang ada di pintu belakang. Dan ternyata aku melihat banyak sekali orang sedang berjalan sambil memegang obor di tangannya. Mereka semua menggunakan pakaian adat Jawa. Diki menjelaskan apa yang tadi malam dia lihat. Yang lain mendengarkan dengan seksama. Ucapan Diki itu, tiba-tiba bulu kuduk mereka bahkan langsung berdiri dan merasa takut dengan apa yang dilihat oleh Diki. Manusia apa bukan? Tanya Aldi yang penasaran. Mana aku tahu, arahnya sih dari rumah para warga, dan sepertinya rombongan itu menuju ke makam yang ada di depan sana deh. Tapi aku tidak tahu itu manusia apa bukan. Dibilang manusia ngapain tengah malam ke kuburan. Tapi kalau bukan manusia wajah dan penampilannya sama persis seperti manusia. Diki kembali menjelaskan. Terus apa saja yang kamu lihat tadi malam? Apa kamu tahu apa yang mereka lakukan di sana tengah malam seperti itu? Heru kini juga penasaran. Nah itu dia yang aku tidak tahu, karena di makam sana kan sangat gelap sekali dan tidak ada penerangan apapun kan. Jadi aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam sana, karena yang terlihat hanyalah obor mereka saya setelah sampai di makam itu. Diki kembali bercerita. Jadi maksudnya setelah sampai di makam itu mereka langsung menghilang begitu saja dan yang terlihat hanya obornya. Heru terlihat kaget. Iya betul, makanya aku ragu sih kalau mereka itu manusia atau mungkin mereka semua penghuni kuburan itu ya. Diki bertanya-tanya. Mungkin mereka memang sudah setiap malam seperti itu. Biarkan saja karena memang kita dan mereka itu satu alam. Jadi ya memang sudah seharusnya kita selalu berdampingan. Aldi sebenarnya takut juga, tapi dia tidak mau teman-temannya itu kepikiran. Apalagi mereka akan tinggal di sini cukup lama. Setelah selesai makan, benar saja Pak Anton datang menjemput Heru dan teman-temannya. Dia akan mengajak mereka untuk melihat semua desa ini dan akan menjelaskan peraturan apa saja yang harus mereka taati saat berada di sana. Pak Anton mengetuk pintu rumah mereka, dan Heru langsung saja membukakan pintu, sedangkan yang lain membantu Usna dan Lia membereskan piring yang ada di atas meja dan memasukkan semua masakan itu di dalam almari yang memang ada di dapur. Jadi nanti siang bisa dimakan lagi dan tinggal dihangatkan saja. Oh Pak Anton, silahkan masuk Pak, ajak Heru dengan sopan. Iya, kemana teman-teman kamu yang lain kok tidak kelihatan? Tanya Pak Anton. Mereka di dalam Pak, tadi kita semua baru saja sarapan. Dan sekarang mereka membereskan piring dan yang lainnya, jawab Heru. Mata Pak Anton memperhatikan semua yang ada di dalam rumah itu dengan seksama. Dia memperhatikan semuanya karena memang sekarang rumah itu lebih bersih dibandingkan dengan kemarin. Bersih sekali ya rumah ini, tidak seperti sebelumnya. Kalian memang sangat pandai sekali membereskan semuanya. Kalian anak yang rajin. Pak Anton memuji Heru dan teman-temannya. Iya Pak, kalau begini kan lebih enak dipandang. Dan kita yang menempati juga akan merasa nyaman. Kalau rumahnya bersih dan rapi seperti ini. Heru tersenyum menatap Pak Anton. Oke,
Saya akan menunggu kalian untuk bersiap-siap, karena nanti saya akan memberitahu kalian semua apa saja pantangan di desa ini dan tempat mana saja yang tidak boleh kalian datangi saat malam hari karena ada tempat yang sangat berbahaya di malam hari. Pak Anton sedikit menjelaskan. Oh iya Pak, tempat apa itu memangnya karena saya sama sekali tidak tahu sebelumnya. Heru bertanya-tanya. Nanti juga kalian akan tahu sendiri tempat apa yang saya maksud. Suruh teman kamu untuk cepat datang ke sini ya, biar kita bisa berangkat secepatnya karena sebentar lagi akan panas. Sambil duduk di kursi, Heru memanggil teman-temannya agar mereka bisa segera berangkat. Setelah semuanya siap, mereka langsung pergi dan meninggalkan rumah itu. Tidak lupa Pak Anton juga menyuruh mereka untuk mengunci pintu dengan rapat. Sekarang kita akan kemana dulu Pak? Jujur saya juga merasa sangat penasaran dengan desa ini. Karena sebelumnya kita juga belum pernah ke sini dan juga belum pernah mendengar apapun tentang desa ini juga. Diki mulai bertanya. Kita lewati saja dulu semua rumah warga. Nanti kalian akan tahu di mana tempat sekolah anak-anak dan juga di mana tempat untuk membeli kebutuhan kalian semua selama di desa ini. Jadi kalian tidak perlu pergi jauh-jauh karena di sini juga telah menyediakan semuanya kok. Pak Anton menjelaskan kepada Heru dan teman-temannya. Wah, aku pikir di sini hanya ada tukang sayur saja, karena desanya memang cukup terpencil sekali loh. Ternyata ada semuanya yang kita butuhkan. Enak juga kita tidak perlu pergi kemana-mana. Usna tersenyum senang karena dia bisa membeli apapun di sana nantinya. Dan ada apa dengan Lia perlahan. Mereka mulai berjalan, mengikuti kemanapun Pak Anton pergi. Mereka asik bercanda dan bercerita satu sama lain. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan sebuah gundukan tanah yang cukup tinggi. Dan di sekitar gundukan itu dilingkari pagar yang begitu kokoh sekali. Mata mereka langsung berkeliling di sana dan melihat gundukan itu lebih dekat lagi. Sepertinya mereka merasa begitu penasaran dengan apa yang ada di dalam gundukan itu. Juga terlihat banyak sesajian yang ada di sana. Maaf Pak, kalau boleh tanya itu gundukan apa ya Pak? Kok saya baru melihat ada gundukan seperti itu di sini? Tanya Heru yang penasaran. Oh itu, yang ada di dalam sana adalah makam para leluhur kami. Dan memang di dalam sana adalah leluhur yang sangat kami hormati. Pak Anton menjelaskan. Heru dan teman-temannya menganggukkan kepalanya. Mereka tahu dan paham ucapan Pak Anton. Karena setiap desa pasti memiliki leluhur. Apalagi di tanah Jawa. Mereka akan meminta lagi penjelasan kepada Pak Anton tentang gundukan itu. Kenapa makamnya berupa gundukan, Pak? Bukankah biasanya kalau makam leluhur itu pasti akan dibuat sebagus dan semenarik mungkin ya? Karena itu yang saya tahu selama ini. Diki pun ikut bertanya, karena leluhur kami adalah orang yang sangat sederhana. Jadi dia ingin makamnya dibuat seperti ini tanpa ada bangunan mewah di sekelilingnya. Jadi kita para warga tentu saja akan mengikuti apa yang diinginkan oleh leluhur kami ini. Pak Anton mulai menjelaskan. Mereka tidak bertanya lagi, karena sesaji yang ada di makam itu pasti juga dari warga desa, dan mereka tidak mau ikut campur terlalu dalam, karena tahu itu sebenarnya tidak boleh dilakukan di agama mereka. Untuk itu, Heru mengajak Pak Anton untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sekarang mereka memilih untuk berjalan di sekitar desa dulu untuk mengetahui apa saja yang ada di sana karena di depan desa dan di samping kanan itu berbatasan dengan makam. Tapi mereka belum melihat di belakang desa. Desa ini memang benar-benar terpencil sekali karena di belakang desa ini hanyalah hutan dan sudah tidak ada desa lagi. Jadi hanya ada mereka yang tinggal di sini. Di sana sudah tidak ada desa lagi ya Pak. Apa di sekitar sini hanya ada desa Babakan saja? Tanya Heru lagi karena penasaran. Memang di sekitar sini hanya ada desa ini saja. Jawabnya datar.
Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tidak menyangka ternyata di desa itu ada Curug yang begitu indah sekali. Airnya pun sangat jernih dan mereka akan bisa bermain air sepuasnya saat di sana. Apalagi Heru dan teman-temannya sangat senang sekali ketika bermain dengan air. Wah, nggak nyangka di sini ada curug, mana bagus banget lagi. Lia begitu bersemangat. Dia sangat senang bahkan langsung mendekat ke sana. Lia bahkan langsung membasuh mukanya dengan air itu. Rasanya memang begitu segar sekali dan mereka sangat menyukainya. Di kejauhan, terlihat Fitri sedang melihat mereka dari jauh. Sepertinya Fitri masih merasa penasaran dengan kedatangan Heru dan teman-temannya, tapi dia juga tidak boleh mendekati mereka seperti yang telah dikatakan oleh neneknya setiap saat. Kenapa aku merasa kalau mereka adalah orang baik ya? Tidak seperti yang dikatakan oleh nenek. Mereka tidak seperti para warga yang lain, yang selalu saja memandang aku ini aneh. Terus para warga juga menyambut kedatangan Heru dan teman-temannya dengan sangat baik sekali. Fitri sampai geleng-geleng kepala. Klaim, sebenarnya hari ini dia sama sekali tidak berniat untuk mengikuti Heru dan teman-temannya. Hanya saja dia tidak sengaja bertemu dengan mereka karena setiap hari memang Fitri selalu saja main di curug itu sendirian karena di desa ini dia sama sekali tidak punya teman. Nah, setelah puas di curug itu, akhirnya Heru dan yang lain pergi ke tempat lain yang akan mereka cari seperti apa sebenarnya desa ini. Walaupun sampai saat ini Heru dan teman-temannya masih merasa kalau keadaan desa ini masih sama seperti desa yang lain dan memang normal-normal saja. Sekarang kita pergi ke belakang desa. Kalian harus tahu sampai di mana batas kalian boleh pergi ke sana. Karena itu adalah tempat yang sangat suci menurut kami para warga yang ada di sini. Jadi nanti kita akan menjelaskan semuanya, ujar Pak Anton sambil berjalan. Tidak lama setelah itu sampailah mereka di sebuah bangunan. Bangunan itu bahkan terlihat sangat menyeramkan sekali. Dan entah apa yang ada di dalamnya, tapi Pak Anton sama sekali tidak mengizinkan mereka semua untuk masuk ke dalam. Itu bangunan apa, Pak? Tanya Lia sambil menunjuk bangunan yang sangat menyeramkan itu. Itu bangunan tua yang ada di desa ini. Di dalam sana banyak sekali peninggalan para leluhur kami dulu, yang sampai saat ini selalu kami jaga. Pintunya selalu terkunci karena kami takut ada yang hilang dari dalam sini. Inilah bangunan yang saya maksud tadi kalau kalian semua tidak boleh masuk ke dalamnya dan kalian juga tidak boleh berada di tempat ini saat matahari terbenam. Karena itu akan sangat berbahaya. Pak Anton menjelaskan kepada mereka tentang larangan yang harus dipenuhi. Heru merasa heran dengan peraturan itu karena merasa kalau bangunan ini terlihat biasa saja. Jadi bagaimana mungkin bisa membahayakan mereka semua, apalagi di malam hari. Tapi kenapa, Pak? Apa yang membuat bangunan ini menjadi sangat berbahaya untuk kami di malam hari? Apa boleh kita tahu? Heru mulai bertanya lagi, karena di sini setiap malam adalah tempat para jin berkumpul. Jadi semua warga tidak ada yang berani ke sini setiap malam. Sudahlah kalian ikuti saja semua aturannya, dan jangan coba-coba untuk melanggar, karena itu akan membahayakan nyawa kalian sendiri, paham kan? Pak Anton mengingatkan mereka lagi untuk tetap mengikuti ucapan Pak Anton itu. Baik Pak, saya pastikan kita semua pasti akan mengikuti semua aturan yang ada di desa ini. Apalagi kita kan datang ke sini dengan baik-baik. Jadi pastinya kita juga mengikuti semua peraturan dengan sangat baik, sambil menundukkan kepalanya. Bagus, kalian semua memang anak pilihan dan sudah dipastikan kalau kalian tidak akan membuat kecewa kita semua, sambil tersenyum kecil. Lia merasa ada yang aneh dengan ucapan Pak Anton itu, karena wajahnya tiba-tiba terlihat menakutkan sekali, tapi dialah yang dipercaya oleh semua warga untuk mengurus dia dan teman-temannya selama berada di desa itu. Setelah berputar di desa Babakan,
dan telah mengetahui apa saja yang ada di dalamnya dan di mana saja letak para pedagang yang mungkin setiap hari akan mereka butuhkan. Akhirnya mereka semua kembali pulang ke rumah tepat di siang hari, karena tadi mereka memang sempat berhenti cukup lama di setiap tempat, apalagi saat di curug itu. Sesampainya di rumah, perut mereka pun kembali merasa lapar karena harus berputar di desa Babakan, dan itu juga sangat melelahkan sekali. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 siang, makanya perut mereka sangat lapar sekali. Aku hangatkan sebentar saja ya masakannya. Setelah itu kita makan siang baru istirahat, ujar Usna dan langsung masuk ke dapur. Di ruang tamu, mereka mulai menceritakan apa saja yang mereka rasakan saat tadi berkeliling desa Babakan dan tempat mana saja yang membuat mereka sangat penasaran. Karena Pak Anton tidak menjelaskan semua dengan detail. Oh iya, aku tadi melihat rumah yang sangat terpencil loh, sama seperti rumah kita ini. Tapi aku melihat rumah itu tertutup rapat loh. Apa mungkin itu rumah si Fitri yang katanya agak gimana itu ya? Lia bertanya-tanya. Iya juga sih, tadi aku juga berpikir seperti itu. Apa mungkin karena dia dianggap gila makanya rumahnya itu agak terpencil dari rumah yang lain ya? Aldi juga berpikir seperti itu. Aku kok selama ini belum pernah sama sekali bertemu dengan Fitri ya? Dan aku juga jadi penasaran seperti apa sih Fitri itu? Diki pun bertanya-tanya. Setelah itu mereka semua memutuskan untuk salat berjamaah lagi, seperti biasanya, mumpung masih pukul 12 siang. Setelah itu baru mereka bisa makan dan akan istirahat sebentar. Hari terlalu cepat berganti sehingga sekarang sudah pukul 6 sore. Itu artinya azan maghrib telah berkumandang. Heru dan teman-temannya merasa sedikit aneh karena suara azan yang mereka dengar itu sepertinya tidak berasal dari desa ini, melainkan dari desa sebelah. Dan anehnya lagi, sebelah mereka hanyalah makam saja, tanpa ada rumah atau apapun. Setelah itu juga jalan raya. Kok badan aku rasanya nggak enak banget ya, sakit semua gitu rasanya. Apa karena aku kelelahan ya? Lia merasakan ada hal yang tidak enak di dalam tubuhnya. Masak habis maghrib gini, kamu mau tidur sih Lia? Apa kamu tiduran di sini saja, biar tidak tertidur? Aldi memberikan solusi untuk Lia. Gak mau, aku maunya tidur di kamar. Lagian, apa sih urusan kamu? Tidur aja harus diatur jamnya. Lia justru malah memarahi Aldi yang punya niat baik kepada dirinya. Udah, tidak usah marah Lia, Aldi hanya berniat baik kok sama kamu. Kalau begitu kamu tidur di kamar tidak apa-apa kok, ujar Diki menengahi mereka daripada Lia nanti akan semakin marah. Setelah itu Lia dengan wajah sangat kesal langsung masuk ke dalam kamar, bahkan langsung menutup pintunya. Sepertinya dia memang sangat marah sekali dan entah apa yang membuat dia begitu marah kali ini. Udah biarkan saja, mungkin Lia memang lagi kecapekan kali, makanya dia ingin istirahat dan mudah marah seperti itu. Atau mungkin saja dia mau datang bulan makanya mudah marah. Heru yakin pasti saat ini Lia sedang kelelahan. Ya sudah, kalau begitu kita duduk di sini saja yuk, sambil permainan apa gitu biar nggak bosan, karena kan di sini tidak ada televisi atau apapun yang bisa membuat kita terhibur kan? Usna memberikan masukan. Main catur yuk, aku bawa catur loh untuk kita semua, ajak Aldi. Ternyata teman-temannya setuju dan mau untuk bermain catur bersama. Mereka akan menghabiskan malam bersama dengan canda dan tawa seperti biasanya. Kalau sudah berkumpul seperti ini, memang sudah tidak ada lagi rasa bosan di pikiran mereka. Permainan itu berjalan dengan sangat menyenangkan, karena mereka juga menyukai mainan itu, bahkan bedak sampai berceceran untuk menghukum siapapun yang kalah dalam permainan itu. Tapi tiba-tiba mereka melihat Lia yang masuk dari pintu belakang. Mereka hanya berpikir kalau saat ini Lia habis ke kamar mandi
Dan karena saking asyiknya main mereka sampai tidak melihat kedatangan Lia. Krek, suara pintu terbuka. Loh Lia, kapan kamu keluar dari kamar kok kita nggak lihat sama sekali sih? Aldi bertanya kepada Lia. Tapi Lia sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Aldi dan malam terus berjalan menuju kamarnya lagi. Bahkan teman yang lain bertanya juga sama sekali tidak ada jawaban dari Lia. Apa kamu masih marah sama Aldi ya Lia? Kenapa kamu diam saja saat Aldi bertanya Lia? Usna mencoba untuk bertanya, tapi tetap saja tidak ada jawaban sama sekali dari Lia. Bersambung.